Jokowi sakit dan strategi politik simpati, sang raja drama. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Power PR Indonesia. Permainan drama tingkat tinggi. Di era demokrasi pencitraan, ketika kebenaran bisa dikaburkan oleh narasi, dan kesalahan bisa dimaafkan lewat air mata, Indonesia sekali lagi diperhadapkan pada permainan komunikasi tingkat tinggi. Kali ini, tokohnya adalah Jokowi. Dan naskahnya adalah tubuh yang tampak lelah, wajah yang terlihat sakit, dan gestur yang dibuat seolah sedang menderita. Pertanyaannya, apakah ini kenyataan? Atau strategi untuk menutupi jejak panjang kegagalan dan dosa kekuasaan? Pencitraan Jokowi sejak 2014. Sejak awal tampil ke publik nasional, Jokowi sudah dikenal sebagai raja pencitraan. Dari belusukan, memakai baju lusuh, naik motor, membagikan sembako, hingga menangis di depan rakyat, semuanya dikemas dalam format kamera siap tayang. Dan kini, setelah 2 periode menjabat, ketika rakyat mulai sadar akan kerusakan yang ditinggalkannya, Jokowi justru tampil lemah. Wajahnya keriput mendadak, badannya kurus, matanya kosong, tubuhnya seakan tak sanggup berdiri. Apakah ini bagian dari takdir? Ataukah bagian dari naskah? Strategi politik simpati. Dalam dunia komunikasi politik, dikenal istilah politics of sympathy, yaitu strategi menciptakan citra bahwa seorang tokoh adalah korban, bukan pelaku. Dalam posisi korban, simpati publik otomatis mengalir. Rakyat akan berkata, kasihan ya, dia sudah tua. Dia cuma dijebak oleh orang-orang di sekitarnya. Inilah yang diduga sedang dimainkan oleh Jokowi dan tim public relations-nya. Sakit bukan disembunyikan, tapi dipamerkan. Wajah lemah bukan ditutupi, tapi dijadikan poster. Gestur goyah bukan dikoreksi, tapi dipotret dan disebar. Tujuan strategi ini, apa yang ingin dicapai dari narasi sakit ini? Membalik persepsi publik, dari presiden yang gagal menjadi manusia biasa yang perlu dimaklumi. Meredam kritik, rakyat jadi sungkan mengkritik pemimpin yang terlihat menderita. Menghapus jejak dosa, kesalahan besar seperti utang triliunan, kerusakan demokrasi, dan korupsi sistemik perlahan dianggap sebagai kecelakaan. Mewariskan kekuasaan dengan empati, supaya rakyat memaafkan Gibran sebagai anak dari bapak yang tersiksa. Fenomena pemaafan massal. Kita sedang melihat satu eksperimen komunikasi besar, mengelola opini publik lewat rasa kasihan. Dan kita sudah pernah melihat ini dalam berbagai versi. Di era Soeharto, wajah tua dan sakit digunakan untuk menghindari pengadilan. Di era Megawati, tangisan dan kesederhanaan digunakan untuk mengaburkan kebijakan. Di era Jokowi, narasi kelelahan fisik dipakai untuk menutup 10 tahun kehancuran moral. Dalam semua kasus itu, public relations bermain di medan paling berbahaya, perasaan rakyat. Dan terus-menerus bermain dengan etika dan integritas, tidak peduli dengan kemarahan Tuhan Yesus Kristus. Kebohongan lama dibungkus dengan narasi baru. Selama 2 periode pemerintahannya, Jokowi diduga telah menutup-nutupi berbagai kejahatan struktural. Korupsi bansos, pembiaran tambang ilegal, utang luar negeri membengkak, kerja sama strategis tanpa pengawasan, dan antara intervensi MK untuk meloloskan Gibran, lemahkan KPK dan penegakan hukum. Semua ini ditutupi dengan satu teknik, mengatur emosi rakyat. Tampak lemah, bukan berarti bersih. Ada narasi licik yang sedang dibangun, kalau orang sudah tua dan terlihat sakit, berarti dia bukan penjahat. Ini narasi yang berbahaya, karena sejarah membuktikan. Hitler pun sakit di akhir masa kekuasaannya. Soeharto juga sakit ketika dituntut ke pengadilan. Nicole Ceausescu terlihat tenang sebelum digulingkan. Kejahatan bukan ditentukan dari postur tubuh, tapi dari rekam jejak. Peran public relations di balik semua ini. Public relations PR, dalam konteks kekuasaan bukan sekadar urusan citra. Tapi urusan persepsi publik, psikologi massa, dan manipulasi opini. Dalam kasus Jokowi, public relations digunakan untuk membuat rakyat melupakan data, membuat rakyat lebih percaya pada ekspresi wajah daripada angka, membuat rakyat melihat kelemahan fisik sebagai kelembutan hati. Padahal kenyataannya, tidak ada pertobatan, tidak ada pengakuan, tidak ada permintaan maaf. Peran media dan pemuja kekuasaan. Media-media arus utama ikut menari dalam irama ini. Mereka memotret Jokowi dari sudut lemah. Menulis narasi, Pak Jokowi kelelahan demi rakyat.
Tidak pernah bertanya soal kejahatan yang belum dijawab. Sebagian influencer dan pendeta juga ikut membela, seakan-akan membenarkan segala yang dilakukan presiden karena alasan manusiawi. Padahal kejahatan sistemik tidak boleh dimaafkan hanya karena seseorang terlihat letih. Kembali ke inti masalah, kita tidak sedang bicara soal sakit atau tidak sakit. Kita sedang bicara tentang strategi pencitraan untuk melindungi kekuasaan dari akuntabilitas. Ketika rakyat ingin tahu kemana uang mereka, muncul narasi, Pak Jokowi sedang lemah. Ketika publik bertanya soal pulau yang dijual, muncul video presiden terbatuk. Ketika mahasiswa menuntut transparansi, muncul narasi, Bapak sudah terlalu lelah. Apakah semua ini kebetulan? Apa kata Tuhan Yesus Kristus tentang strategi ini? Alkitab sangat jelas, sebab dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Bukan dari wajah, bukan dari baju, bukan dari ekspresi, tapi dari buah hidupnya. Dan buah kekuasaan Jokowi selama 10 tahun adalah utang ratusan miliar dolar, pengkhianatan konstitusi, pelemahan lembaga hukum, kebangkitan oligarki tambang. Ini bukan buah dari pemimpin yang jujur. Ini buah dari sistem yang busuk. Apa tindakan rakyat? Rakyat harus peka. Jangan tertipu drama. Jangan dikaburkan oleh narasi simpati. Tindakan konkret. Tolak pencitraan sebagai alat politik. Dorong audit total terhadap warisan Jokowi. Tegakkan keadilan tanpa melihat kondisi fisik. Jangan percaya pada politik air mata. Kita harus berpikir seperti bangsa yang dewasa. Bukan bangsa yang gampang dibujuk. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10 ayat 38. Artinya, pemimpin sejati bukan yang pura-pura menderita, tapi yang rela disalib karena kebenaran. Jokowi bukan korban, ia adalah arsitek dari sistem yang rusak. Dan Tuhan memanggil kita bukan untuk diam, tapi bersaksi, bersuara, dan berdiri bagi keadilan. Penting, wajah lelah Jokowi bukan akhir dari cerita, tapi bisa jadi awal dari pertobatan bangsa ini, jika rakyat membuka mata. Strategi belas kasihan tidak bisa menutupi skandal. Drama sakit tidak bisa menghapus utang moral. Kini saatnya Indonesia bangkit, dengan terang kebenaran, dengan mata iman, dan dengan keberanian yang lahir dari Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya terang yang bisa mengalahkan bayangan pencitraan.